Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang morfologi ya. Dimana pada pertemuan kita ini kita bagi nanti ada perkenalan bagaimana konsep-konsep fundamental morfologi itu sendiri, operasi dan teknik morfologi, kemudian aplikasi pemrosesan citra dengan metode morfologi. Jadi apa yang pertama ini kita akan bahas arti atau definisi, kemudian kenapa kita membutuhkan metode pengolahan citra morfologi ini. Yang pertama, di mana pemrosesan sebuah citra morfologi digunakan untuk memahami struktur dan bentuk objek dalam citra kita secara menyeluruh. Jadi kita yang harus tekankan pertama bahwa yang pertamanya kita belajar atau mengetahui citra itu dalam bentuk analog. Nah, dalam pemrosesannya kita sudah berada dalam ranah atau dalam citra dalam bentuk objek secara digital. Kemudian apa fungsinya ya? Apa fungsinya morfologi ini dalam pengolahan citra atau sebuah objek citra digital? Dimana kalau kita berpatokan atau kembali ke definisi bahwa secara pemeriksaan secara morfologi ini, di mana yang kita yang kita bahas atau kita perbaiki atau kita olah dalam bentuk struktur, di mana struktur objek ini kita meningkatkan atau bekerja atau dalam ranah bidang dalam sebuah tingkat piksel, di mana piksel itu sendiri adalah satuan terkecil dalam sebuah objek citra. Sehingga apa yang kita lakukan adalah notabene atau tidak jauh adalah untuk memanipulasi dari sebuah piksel itu sendiri. Teknologi morfologi ini bekerja pada tingkat piksel untuk memodifikasi bentuk objek, membuatnya relevan dalam segmen dan analisis citra. Relevansinya, metode ini penting dalam pengenalan pola, indikasi objek yang sulit diolah menggunakan metode tradisional. Ada beberapa aplikasi contoh yang bisa saya sampaikan, bahwa aplikasi atau penerapan metode morfologi ini pertama dalam bidang medis, di mana kita bagaimana menghilangkan noise, atau bagaimana kita bisa menentukan apakah objek yang kita ingin kita perjelas atau objek yang ingin kita perdalam diagnosanya dalam sebuah citra medis adalah misalkan membantu dalam deteksi tumor, kemudian segmentasi organ, atau menghilangkan juga noise untuk meningkatkan kualitas diagnostik. Artinya kita dalam metode morfologi itu bisa menghilangkan atau memfilter objek-objek yang tidak kita inginkan, dan kita fokus kepada misalkan ke tumornya itu sendiri, ke organnya itu sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya aplikasi atau penerapan dalam OCR ya, atau Optical Character Recognition, dimana kalau misalkan kita atau kalian pernah lihat ada file extension dengan OCR, dimana OCR ini kualitas teks dalam citra untuk mendukung pengenalan karakter yang lebih akurat.
Kemudian yang ketiga dalam sebuah PC komputer di mana memudahkan deteksi objek, identifikasi pola dan navigasi robot melalui pengolahan citra yang efisien. Tujuan utamanya yang harus kita ketahui bahwa yang pertama tadi saya sampaikan adalah penghapusan noise atau menghilangkan elemen-elemen yang tidak penting dalam citra, meningkatkan kejelasan dan fokus pada objek yang ingin kita perjelas atau objek utama yang ingin kita ingin didominankan. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstraksi dari fitur citra itu sendiri, di mana dengan ekstraksi ini mempunyai tujuan bahwa mempermudah isolasi dan identifikasi fitur spesifik dalam citra seperti tepi atau bentuk objek tertentu. Yang terakhir ada peningkatan kualitas, di mana dengan peningkatan kualitas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan citra dengan perbaikan tekstur dan penyesuaian komponen visual yang ingin kita tampilkan. Kita masuk konsep-konsep fundamental morfologi. Yang pertama adalah elemen struktur. Yang pertama ada sifat dasar. Elemen struktur SE adalah matriks kecil yang menentukan cara operasi morfologi diterapkan pada citra, termasuk bentuk dan orientasi. Kemudian adalah ukuran dan pengaruh, di mana ukuran SE mempengaruhi hasil operasi, di mana jika SE lebih kecil sensitif terhadap detail, sementara SE lebih besar efektif untuk menghaluskan atau menghapus objek-objek yang lebih kecil. Kemudian bentuk SE itu sendiri seperti bulat, persegi, elips dipilih berdasarkan karakteristik objek yang diproses dalam sebuah citra, di mana ada 3 operasi dasar morfologi. Yang pertama erosi, artinya menghapus pixel pada tepi objek untuk mengecilkan objek, menghilangkan bising kecil atau noise kecil, atau misalkan objek yang saling terhubung. Kemudian dilatasi adalah menambahkan pixel ke tepi objek untuk memperbesar ukuran objek dan mengisi celah kecil dalam sebuah struktur citra itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi fungsi, di mana operasi ini adalah mengkomunikasikan erosi dan dilasi. Dilatasi memungkinkan manipulasi bentuk objek seperti mengurangi detail kecil sambil mempertahankan struktur utama. Jadi kombinasi fungsi ini adalah penggabungan dari operasi dasar erosi dan operasi dasar dilatasi, di mana salah satu kelebihannya adalah memungkinkan manipulasi bentuk objek seperti mengurangi detail kecil dan sambil mempertahankan struktur utama. Kemudian dari yang dasar ada beberapa operasi tingkat lanjut, yaitu adalah pembukaan, kemudian penutupan, kemudian transformasi hit or miss. Pembukaan adalah di mana kombinasi erosi diikuti dengan dilatasi untuk menghilangkan bising atau noise kecil tanpa mengubah ukuran objek utama secara signifikan. Kemudian penutupan kombinasi dilatasi diikuti dengan erosi, mengisi celah kecil dan menyatukan area yang terputus dalam objek. Bedanya, yang pertama pembukaan itu adalah kombinasi erosi ditambah dilatasi, tapi kalau penutupan dilatasi dulu ditambahkan atau digabungkan dengan erosi. Nah, bedanya dengan transit hit or miss adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi pola tertentu dalam citra dengan memanfaatkan elemen struktur yang menunjukkan pola target itu sendiri. Ya, tadi sekilas tentang bagaimana erosi, dilasi dan penggabungan. Kemudian ada pemrosesan citra secara biner. Yang pertama erosi dan dilasi tadi. Kemudian penghapusan noise. Yang ketiga adalah segmentasi objek. Kemudian ada skala abu-abu ya, dengan erosi dan dilasi. Kemudian ada pembukaan, kemudian menggunakan opening. Ada juga skeletonasi ya, adalah untuk penyederhanaan bentuk ya, analisis fitur dan kemudian efektivitas dari geometris. Dari aplikasi-aplikasi yang tadi di awal saya sampaikan untuk medis ya,
Yang pertama untuk medis itu adalah dibahas tadi bagaimana peningkatan fitur, di mana menjadwalkan fitur yang kecil seperti tes jaringan sehingga memudahkan analisis dan diagnosis kritis. Bagaimana kita memfokuskan objek yang akan kita teliti dan diagnosa, itu misalkan tumor dan sebagainya, membedakan apakah ini tumor atau benjolan yang terstruktur atau yang sudah ada dalam bentuk tubuh manusia. Kemudian juga untuk segmentasi objek, di mana teknik morfologi membantu misalkan struktur penting ya. Tadi yang sudah ada, tadi saya bilang sudah ada dalam bentuk tubuh manusia, kemudian ada bentuk-bentuk yang baru yang yang merubah struktur dari segmentasi objek itu sendiri. Kemudian ada OCR yang tadi, di mana kita membuat kalau bahasa sederhananya membuat suatu image yang di scanner merubah menjadi OCR, di mana lebih lebih membantu memperbaiki kontur huruf, angka agar lebih mudah diidentifikasi oleh sistem OCR. Kemudian untuk peningkatan dokumen digunakan untuk menghilangkan noise pada gambar hasil pemindaian atau scanner sehingga teks lebih bersih dan terbaca dengan akurat. Di dunia industri digunakan untuk pengendalian mutu, di mana yang pertama untuk deteksi cacat produk, di mana teknik morfologi ini dapat mengidentifikasi kerusakan, goresan atau cacat lain yang mempengaruhi kualitas dari produk manufaktur yang dalam proses QC ya, atau dalam proses pemilahan produk yang standar atau cacat atau tidak standar ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tata letak, di mana dengan teknik ini kita membuat suatu PCB, di mana membuat letak komponen itu disimpan di mana sehingga kita dapat memeriksa dengan seksama untuk memastikan koneksi sudah dengan spesifikasi atau tidak. Itu saja mungkin untuk pengenalan dari teori morfologi dalam pengolahan citra digital. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan materi yang disampaikan secara daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.